pagi hari ini? Baik. Sebelum itu Ibu mau bertanya, untuk materi minggu kemarin apa teman-teman masih mengingat? Masih. Kira-kira kita belajar apa tuh materi kemarin? Operasi. Operasi itu ada materi apa saja? Pengertian, landasan. Baik. Nah, itu kan materi kemarin ya. Jadi untuk materi kali ini itu kita akan sedikit berbeda. Soalnya kan kemarin koperasi sudah selesai. Nah, sekarang itu sebelum kita masuk materi, aku akan memberikan sedikit pengantar. Oke. Nah, teman-teman apakah tahu barang ini? Benda ini? Tahu. Pinnya berapa pinnya? Betul. Itu peletak ya, Bu? Enggak. ATM ya teman-teman. Di sini apakah semuanya punya atau ada yang belum? Punya. Teman-teman tuh bikin ATM di mana? Bang. Betul ya. Sesuai ya di gambar sini. Oh, depan. Masuk. Jadi kita itu bikin ATM ataupun mau menabung itu ada di bank ya. Nah, sebelum ke Nah, jadi materi kita hari ini tuh yaitu mengenai perbankan. Nah, khususnya itu di materi bank umumnya, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu peserta didik diharapkan mau menjelaskan pengertian dari bank umumnya itu sendiri. Terus yang kedua ada peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tugas bank umum. Dan yang ketiga itu ada peserta didik diharapkan mampu menganalisis kegiatan bank umum itu sendiri. Nah, jadi untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini itu yang pertama tentu ada pembuka ya tadi, terus pengantar, terus tujuan pembelajarannya. Nah, terus kita masuk ke dalam inti materi berupa penjelasan yang ada di PPT. Terus ada game. Jadi gamenya itu nanti mengenai siapa cepat dia menang. Terus ada kesimpulan dan refleksi, dan yang terakhir tentunya ada penutup. Oke, teman-teman sudah siap belum untuk mempelajari materi perbankan hari ini? Siap. Oke, kita masuk yang pertama. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian bank umum. Jadi bank umum itu sering disebut sebagai bank komersial. Karena itu dia tujuan utamanya itu mencari keuntungannya. Nah, bank umum sendiri itu melaksanakan semua kegiatan usaha dalam jasa lalu lintas pembayaran. Jadi bank umum sama bank komersial itu sama, yang sama-sama tujuannya untuk menguntungkan. Nah, juga dia itu melaksanakan semua kegiatan usaha. Teman-teman udah tahu belum kegiatan-kegiatan apa yang sering dilakukan di bank umum? Seperti contohnya kita tadi membuat ATM, terus ada menabung. Nah, itu salah satu contoh yang ada di bank umumnya. Selanjutnya. Nah, tentu setelah kita mempelajari tentang pengertiannya, kita juga harus mengetahui sebenarnya itu tugas bank umum itu apa. Nah, jadi tugas pokok bank umum itu menghimpun dana dari masyarakat. Nah, dan juga memberikan pinjaman kepada masyarakat dan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Nah, bank umum ini juga dikelola oleh pemerintah, swasta nasional, koperasi ya seperti tadi yang sudah kita bicarakan, dan juga atau asing. Nah, itu merupakan tugas bank umum. Nah, di dalam bank umum itu juga mereka memiliki peranan atau fungsi bank umum itu sebenarnya apa? Itu yang pertama tentunya sebagai tempat menyimpan uang dari masyarakatnya. Nah, kan sebagai tempat menyimpan uang. Nah, di situ juga ada dalam menerima kredit dalam bentuk pasif. Nah, bentuk pasifnya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu simpanan atau tabungan. Yang kedua itu deposito atau tabungan yang berjangka. Nah, yang ketiga itu simpanan dalam bentuk giro atau rekening koran. Nah, itu untuk peranan yang pertama. Untuk peranan yang kedua itu sebagai pemberi kredit atau kreditnya aktif. Nah, jadi bank itu dapat memberikan kredit kepada masyarakat, baik kredit secara produktif ataupun sebagai konsumtif. Untuk peranan yang ketiga itu sebagai perantara lalu lintas moneter, atau di sini itu untuk menjalankan fungsi banknya ini seperti tadi yang kita udah jelaskan fungsi-fungsinya. Dan juga bank dapat melakukan jasa pengiriman uangnya atau transfer. Nah, transfernya itu diskonto, inkaso, dan juga lain-lain. Apakah di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Baik, kita akan lanjut. Oke, nah selanjutnya itu kita akan bahas produk-produk bank umum. Nah, salah satu contohnya itu tadi yang sudah Ibu bawa ini, ATM. Nah,
di sini itu produk-produknya itu ada 9. Jadi kita akan bahas satu persatu. Oke, Ibu bisa minta tolong salah satu dibacain mungkin, Anin? Ya, untuk yang pertama adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Lalu yang kedua ada giro. Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap hari dengan menggunakan cek. Lalu yang ketiga ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Nah, itu untuk produk yang tabungan, giro, dan juga deposit berjangka. Nah, untuk selanjutnya itu, nah, ada sertifikat deposito. Nah, sebenarnya itu apa sih sertifikat deposito? Nah, jadi ini tuh pada dasarnya itu sama seperti deposito, tetapi ini tuh ada bukti sertifikatnya. Nah, buktinya itu bisa disimpan dan juga bisa diperdagangkan. Untuk yang produk saja itu ada deposito on call. Nah, ini tuh simpanan yang tetap di bank selama deposan tersebut tidak memerlukannya. Jadi disimpan di bank seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada loan deposit, di mana ini tuh pinjaman yang dititipkan lagi di bank dan bisa diambil itu sewaktu-waktu. Jadi setelah kita sudah menitipkan di bank, kita itu bisa mengambil bukan dalam periode atau jangka, tapi bisa di sewaktu-waktu. Nah, selanjutnya itu ada ATM, kiriman uang, dan safe deposit box. Nah, untuk ATM tadi kita udah memberikan contohnya. Nah, jadi ATM itu kan kita bisa mengambil uang yang sudah kita simpan di bank, dan juga kita bisa ngambil sesuai jumlah, tapi kan jumlahnya kadang juga terbatas ya dalam sehari. Nah, terus yang selanjutnya itu ada kiriman uang. Nah, kiriman uang itu suatu jasa dalam pengiriman uang antar bank atas permintaan seseorang atau perusahaan itu yang ditujukan ke penerima, seperti kita mengirim dari bank lain, bank satu ke bank lainnya. Nah, itu merupakan kiriman uang. Selanjutnya itu ada safe deposit box atau SPD, yaitu jasa. Di sini tuh jasa yang disediakan dalam bentuk penitipan box, yaitu tempat khusus untuk digunakan sebagai menyimpan barang-barang berharga. Nah, contoh barang berharga itu seperti emas, ijazah, surat-surat berharga. Nah, ini kita bisa langsung masukkan ke safe deposit box. Apakah di sini ada yang ditanyakan? Belum. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah belajar mengenai pengertiannya, tujuannya, dan juga ada produk-produknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke games. Yeay. Baik, mungkin Ibu akan menjelaskan dulu. Ini games ya, Oh, keren. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan peraturan ataupun langkah-langkah untuk games kali ini. Jadi nanti itu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompoknya itu satu kelompok bisa terdiri dari 3 atau 4. Nah, untuk kelompok 1 itu bisa di pojok sana, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Nah, setelah itu kan setiap kelompok itu akan memilih, mungkin bisa bergantian dan juga satu orang saja. Nah, jadi cara mainnya itu setelah kalian sudah sampai ke belakang, karena itu akan masuk ke ronde pertama. Nah, jadi ronde pertama itu teman-teman akan secara cepat-cepatan mengambil soal yang ada di box ini. Nah, di sini kan ada beda-beda ya warnanya. Ya. Nah, nanti clue-nya itu ada di PowerPoint. Nah, jadi orang yang mengambil soal di sini harus memahami clue-nya itu seperti apa. Kan di sini ada warna yang hampir sama ya. Nah, mungkin kalian harus tahu clue-nya itu apa. Nah, setelah satu orang itu mengambil di sini, nah nggak boleh dibuka, tapi harus ke sana dulu. Nah, baru dibuka dan didiskusikan. Nah, mungkin nanti akan cepat-cepatan menjawab. Tetapi hanya ada satu handphone yang ada di per rondenya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman setelah bisa menjawab, mungkin diutarakan secara tegas dan jelas. Nah, jika benar, kalian akan maju satu langkah untuk ke ronde kedua. Jadi yang kalah tetap di belakang, tapi yang menang akan maju satu ronde. Oke. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke. Oh iya, di sini tuh ada soal pengecoh ya. Jadi dalam itu ada yang tidak ada soalnya. Oke. Jadi kalau tidak ada, kalian akan kembali di sini lagi Oke, nyari. ya. Oke, mungkin berhitung dulu ya dari Sisil mungkin 1, 2, ya 3. 4 gitu. Oh, 1. 2. 1, 2. Sisil. Oh, iya. Ya.
Jadi kelompok 1 bisa di titik Jason, Siap. kelompok 2 di titik sini Kak Ian, untuk yang 3 di titik pojok. Dua sini berarti aja. Satu. Aduh, Ayan, sorry. Apakah sudah berkumpul di kelompoknya? Sorry. Oke. Ada netku ya, tolong. Oh, belum ya. Isi. Nah, di sini sudah bergabung di kelompoknya? Sudah. Oke. Jadi per kelompok bisa menentukan nama kelompoknya apa? Kan nanti sudah buka soalnya. Nah, nanti kan cepet-cepetan. Nah, cepet-cepetan itu harus satu orang aja yang menentukan nama kelompoknya. Misal kelompok 1 mau nama apa? Oke, Yuhu. Kelompok 2? Susi. Sus. Jangan nama orang. Kelompok 2. Ayo. Si ya. Kelompok 3? Guguk. Oke. Jadi nanti kan bisa untuk 1 di pojok ya. Nah, jadi per meja itu 1 ronde. Oh ya. Nah, Di mana tempatnya? iya gitu dulu. Apakah teman-teman sudah tahu siapa yang akan lari ke depan? Kelompok 1 siapa? Saya. 2? Kelompok 3? Jadi lo. Situ. Ya. Jadi ronde 1 itu meja pertama dari belakang ya. Siap. Oke. Sudah siap teman-teman? Iya. Oke. Untuk ronde pertama, lihat ya cluenya di Bu, sini. dihitung nggak? Iya dong. Oke. Ibu yang hitung. Oh, nilai dulu cluenya. 3, 2, 1. Wah, muda. Muda. Ayo. Kelompok lain. Stop. Oke, kelompok Bubu bisa menjawab. Dibaca ya soalnya ya. Yuhu. Sudah gugup dulu. Oke. 3. Gagal, Bu, gagal. Diam dulu toh. Iya. Yang pertama, sebagai simpan Mbak, mungkin soalnya dibaca. Oh iya, tadi sudah. Dalam peranan bank umum, Ya. sebutkan 3 fungsi bank. Dan yang pertama, sebagai tempat menyimpan uang dari masyarakat bank dan menerima kredit pasif dalam bentuk. Yang pertama, simpanan tabungan biasa, deposito, simpanan dalam bentuk giro. Yang kedua, sebagai pemberi kredit atau kredit aktif kepada masyarakat, yaitu bank itu dapat memberikan kredit kepada masyarakat baik itu kredit produktif maupun konsumtif. Yang ketiga, sebagai perantara lalu lintas moneter, yaitu untuk menjalankan fungsi. Ini bank dapat melakukan jasa pengiriman uang transfer seperti tadi diskonto, investor dan lain-lain. Betul sekali untuk kelompok 3. Baik ya, tadi itu fungsi dan perannya itu ada 3 yang sudah kita paparkan di PPT. Baik, untuk kelompok 3 bisa maju ke ronde kedua. Untuk kelompok 1 dan 2 tetap di pojok ya. Siap. Coba dari dia kan dia. Oke. Boleh gantian kan, Bu, yang Boleh, boleh. Mau ganti nggak? Boleh. Oke, untuk kelompok Oke. Kelompok 1 siapa? Joseph. 2, Ayan. 3, ganti enggak apa-apa kan? Ganti. Ya ganti enggak apa-apa rolling. Gue enggak boleh. Dari meja kedua ya, Isna. Oke. Untuk kelompok 1 2 dari meja pertama. Sebentar, masukin. Apakah teman-teman sudah siap untuk ronde kedua? Siap. Oke. 3, 2, 1. Diletakkan di sini ya. Sudah ada belum jawabannya? Ada. Oke. Stop. Yuhu. Lama, Bu, lama. 3. Oke. Mengapa bank umum disebut bank komersial? Betul. Karena bank umum mencari Nah, keuntungan. keuntungannya itu
Oke, bisa dijelaskan lagi? Karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Nah, keuntungan itu merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Pendapatan diperoleh dari hasil kegiatan berupa pemberian kredit dan pemberian surat-surat berharga. Dan sedangkan biayanya itu berupa pembayaran bunga dan juga biaya-biaya lain untuk menarik dana masyarakat. Nah, bank umum itu juga melaksanakan sebuah kegiatan usaha dalam jasa, lalu lintas pembayaran. Nah, tugas pokok bank umum itu adalah menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakatnya, dan juga memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Nah, bank umum itu dikelola oleh pemerintah, terus swasta juga, nasional, koperasi, dan juga asing. Terus sekali tepuk tangan. Oke teman-teman, nanti itu ngambilnya itu di sini ya, jangan diambil. Iya, Bu. Diambil, Bu. Nah, mungkin bisa jangan diambil tapi di sini aja. Ya, oke. Oke. Mungkin selanjutnya sudah tahu siapa yang akan maju? Kelompok satu siapa? Kelompok satu siapa? JJ. Kelompok dua? Susi. Kelompok tiga Jasan ya? Oh iya. Bentar, kita menunggu Jasan ya. Ada sama lain. Teman-teman mungkin nanti kalau udah menemukan jawabannya baru angkat tangan. Ya. Harus mencari jawabannya. Oh, ya. Siap? Siap. Siap. 3, 2, 1. Segel. Bisa menyebutkan soal dan jawabannya sekaligus ya. Ya Bu, soalnya itu kan tempat menyimpan uang dari masyarakat. Bank menerima kredit pasif dalam bentuk apa aja? Ya, bentuknya Kan ada tiga ya Bu. Yang Ya. pertama tuh simpanan atau tabungan biasa, pengambilannya dapat dilakukan setiap saat. Betul. Terus ada deposito atau tabungan berjangka yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Betul. Lalu yang lain itu ada simpanan dalam bentuk giro atau rekening koran, yaitu simpanan atas nama penyimpan yang hanya bisa diambil dengan menggunakan cek atau biliet giro. Betul sekali untuk kelompok 2. Kelompok 2 bisa masuk ke ronde kedua. Oke, sama di kita sini ya. ronde kedua semua di meja kedua semua ya. Bismillah. Ayo Nin. Hati-hati ya, jangan sampai kayak tadi ya. Miftah bisa. Hati-hati, di sini juga ada pertanyaan menjebak. Siapa tadi yang dapat pertanyaan menjebak? JJ. Kosong ya? Mungkin Oh, rapor. tepat-tepatan ya. Oke, untuk ronde selanjutnya. Miftah. Garis. 3, 2, 1. Dilatih lagi, Cok. Itu metode radio ini. Udah lagi pelajaran ya. Ini sampai angka 3 baru. Oke, ronde selanjutnya. 1, 2, 3. Stop. Kita kena asik. Stop. Untuk kelompok 2 atau kelompok Zizi bisa menyebutkan soal dan jawabannya. Baik Bu, di sini itu soalnya sebutkan minimal 4 produk bank umum. Yang pertama ada tabungan. Sebutkan, jelaskan Bu. Sebutkan saja. Sebutkan. Terus juga ada giro. Terus deposit berjangka panjang. Sertifikat deposito. Terus terus deposit on call. Betul sekali untuk kelompok 2. Kelompok 2 bisa maju ke meja ketiga. Baik, sepertinya tadi itu masih ada yang mendapat soal jebakan lagi. Masih. Kelompok berapa? Saya lagi. Kelompok 1 sudah mendapatkan 2 Yang banyak kosongnya menang. Ini tinggal 1 sebenarnya gambarnya sama ya warnanya teman. Jadi nggak usah berebut. Ya. Oke. Nggak bisa gitu dong. Susi di meja berapa? Sini Bu. 3, Isna 2 dan Isir 2. Oke, kalian udah siap untuk ronde
sama diterima ya kan? Menentukan pemenangnya itu siapa? Oke. Semua gue. 1, 2, 3. Darah merah. Oke, sih. Oke, kelompok Z bisa menjelaskan. Yang kosong deh. Oke. Harusnya teriak aja di Soalnya itu kan jelaskan apa yang dimaksud dengan safe deposit box. Nah, ini adalah suatu jasa yang disediakan dalam bentuk tempat penitipan atau box, yaitu tempat khusus yang digunakan untuk menyimpan dalam misalnya ada perhiasan, terus juga ada berangkas rumah, terus juga ada berlian, surat-surat berharga. Meskipun barang-barang tersebut dapat disimpan dalam berangkas rumah, namun dengan menyimpan di safe deposit box ini, masyarakat bisa mengurangi resiko akibat pencurian, kebakaran, dan bencana alam. Sekali kelompok 2. Baik teman-teman, berarti kita sudah bisa melihat untuk juara satunya itu kelompok Zizi. Dan ini nggak ada yang juara 2, 3 ya, sama ya untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Oke. Teman-teman bisa duduk di tempat masing-masing lagi. Oke. Terima. Baik teman-teman, gimana games kali ini, cukup melelahkan? Tapi seru atau tidak? Oke, nah baik, setelah kita tadi udah menjelaskan, kita sudah games ya, games yang cepet-cepetan ngambil ternyata banyak yang dapat kosong. Nah, kita akan masuk ke refleksi dan kesimpulan. Oke, tadi untuk juara 1 bisa maju Bisa. semua. Bukan. Oke, mungkin kelompok 1 sekalian bisa kesimpulan saja ya. Bisa dari siapa? Baik. Baik. Kesimpulan hari ini tadi kita belajar tentang bank umum, dari pengertian, terus produk-produk dari bank umum, terus belajar dari ATM itu apa fungsinya, terus dari deposit, terus kita bermain game. Tadi lari-lari, saya capek. Oke, gitu. Baik, teman-teman ada yang mau menambahkan? Kalau dari saya mungkin materinya cukup menarik ya Bu, soalnya selain kita juga tadi Ibu udah sampaikan, juga kita ada bermain games yang cukup yang melelahkan bagi teman-teman yang lari tadi ya, terus juga menurut saya gamenya ini cukup menarik sih. Baik, kayaknya mau menambahkan? Oh, kalau dari saya pembelajaran hari ini menyenangkan. Baik, terima kasih. Ini hadiah untuk Kasih Ibu. terima kasih juara 1. Oke. Baik, selanjutnya untuk perwakilannya untuk tadi yang kelompok 1 dan juga kelompok 2. Apakah ada yang mau ngomong? Kelompok 2 udah, kelompok 3 ya. Baik. Simulan refleksi ya. Jadi tadi kita belajar mengenai ini apa namanya tadi? Bank. Ya. Bank umum. Menarik ya Bu Materinya. Lalu tadi kita mempelajari tentang macam-macam bank. Terus seru juga karena hari ini saya akhirnya olahraga setelah sekian lama. Jadi ya berkeringat. Terima kasih Bu. Terima kasih Sis. Kalau dari saya sama Bu, seperti Anin, sama-sama capeknya, sama-sama kalahnya. Tapi Baik, untuk kelompok Anin tadi ada berapa orang? 4. Ya, 3. Ya. Oke, 3 ini untuk Anin ya karena udah maju. Lebih. Selanjutnya kelompok Sisil ada berapa? 5. Ini 4 untuk kelompok. Nah, ini tuh hadiah untuk kalian. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelas kita. Oke, baik, tadi kita sudah belajar ya teman-teman mengenai perbankan yang khususnya itu di bank umum. Kita sudah melakukan game dan juga kita sudah menarik kesimpulan dan juga refleksi. Jadi mungkin sekian pembelajaran dari Ibu. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih.